Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, sambil nunggu yang belum hadir, kita coba flashback dulu pembahasan kita yang kemarin. Masih ingat kita terakhir kemarin ngebahas tentang ajal dan juga bab tentang neraka. Hari ini adalah materi akidah yang terakhir, ngomongin tentang surga. Tapi kita flashback dulu sedikit. Kita flashback bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti tidak teman-teman duga. Jadi kalau teman-teman nih nanti besok ngerasa sakit dan ngerasanya kayak gue bakal mati, insya Allah enggak sih. Karena kalau teman-teman masih bisa duga teman-teman itu kayaknya bakal lewat, itu harusnya nggak lewat. Kematian itu betul-betul akan datang tanpa izin, tanpa pamit, dan tanpa teman-teman kira. Ada di momen yang sangat-sangat tidak terduga. Bahkan kalau teman-teman pun bisa menduga bahwa teman-teman ada di akhir penghujung hayat teman-teman, itu Allah akan bikin keluh lidah teman-teman untuk cerita ke orang-orang. Gitu. Jadi kayak kita tahu sih kita bakal pergi, tapi kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Nah itu juga yang saya rasakan di beberapa waktu ketika orang-orang terdekat kemudian akhirnya pergi. Momen ini pasti akan datang ketika akhirnya kita ada di sebuah keranda. Semoga ending kita normal gitu. Kita sih nggak ngebayang ya ketika ada orang-orang yang endingnya tidak normal, misalkan mati tenggelam atau mati dalam peperangan. Ya, walaupun itu juga bukan bagian yang buruk sih, asal syahid mah insya Allah hancur lebur badan juga insya Allah bagian daripada kemuliaan. Ya, tapi normalnya yang kita harapkan kita ada di sebuah tempat di mana keluarga kita berkumpul, mendoakan, kita disolatin banyak orang, dan itu menjadi bagian dari sesuatu yang saya cukup impikan gitu. Saya memimpikan ketika saya pergi, bukan masalah disolatin banyak orangnya sih, tetapi masalah bahwa orang itu tergerak karena mengingat mungkin sedikit apa yang saya lakukan selama saya hidup di dunia. Karena kita harus mikirin tuh, apa sih yang bakal orang-orang pikirin tentang kita ketika kita sudah gak ada. Apakah orang seneng kalau kita meninggal? Naudzubillah ya. Atau kemudian orang sedih karena tahu bahwa kita adalah pribadi yang sangat menyenangkan dan pernah membahagiakan mereka misalnya. Oke, long story short, ceritanya ditutup dengan liang lahat kita tertutup, kemudian ada mungkar nakir, masuk ke alam barzah yang sudah kita sampaikan kemarin, di mana sebagian besar daripada kita masih menganggap ini adalah hal yang menakutkan dan menyeramkan. Makanya Allah bilang dalam surat Ali Imran, yang menjadi tulang pembahasan kita dalam bab ajal, Allah katakan, kan diawali ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Jadi nggak perlu takut karena itu semuanya pasti dapat. Kayak teman-teman itu pasti tua, teman-teman pasti beruban, teman-teman pasti kropos tulangnya, teman-teman itu apalagi ya, misalkan saya aja kaget ketika saya tahu ternyata jenggot saya sudah beruban gitu ya. Jenggot loh kok bisa beruban, ternyata bisa, saya kaget juga. Nah itu tuh hal yang pasti gitu, kita tuh menua, kita itu mendewasa, itu tuh pasti. Nah karena pasti Allah bilang nggak usah takut. Kenapa? Karena wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat itu sajalah amal kalian itu akan dibalas. Kalian pengen nggak sih sholat kalian yang setiap waktu 5 kali dalam sehari ini kemudian tidak dibalas? Enggak toh. Nah kalau mau dibalas, masalahnya balasannya besok di surga. Jadi orang yang kemudian sadar tentang konsep kematian itu sebetulnya sadar bahwa ini tuh payday. Ini tuh hari di mana Allah akhirnya balas semua amal-amal kita. Kan harusnya seneng ya. Teman-teman kalau hari gajian seneng? Karena akhirnya kalian tahu capek-capek kita kemarin lembur, akhirnya ada payoff-nya. Nah itu yang kemudian juga Allah bilang ketika ngebahas tentang ajal. Nah Mbak silakan yang depan dulu aja. Tuh depan masih kosong, silakan. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita mau ngajak teman-teman pergi ke surga. Oke, kalau mungkin teman-teman belum bisa agak maju langsung ke depan, boleh nggak semuanya ngerapat ke depan? Biar yang di belakang bisa ada space lagi. Atau Mbak yang baru datang bisa diisi yang sebelah sini. Tenang, nggak ditanya kok.
Oke. Makanya Allah bilang kemudian lanjutan ayatnya, faman zuhziya 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, kemudian wadkhulil jannah, dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia dapat kemenangan yang sangat besar. Ini adalah orang-orang yang beruntung. By the way, teman-teman sekalian, besok kalau kita bisa masuk surga, itu bukan karena amal kita semua. Kita bisa masuk surga karena baiknya Allah. Karena insya Allah, semua yang kita lakukan, itu nggak pantas buat masuk surga. Karena surga itu sebegitu indah, ganjarannya nggak tergantikan atas apapun, sehingga sebetulnya kita tuh nyari pahala buat apa sih? Buat mengiba sama Allah, biar Allah kasihan masukin kita ke surga. Bisa difahami nggak maksud? Jadi jangan pernah kemudian kita pede dengan amal kita tuh kita masuk surga. Karena apa ya? Ya gini deh. Misalnya ini saya nebak-nebak aja ya. Mbak. Oh, tadi saya bilang kalau maju di depan nggak ditanya ya. Terus ternyata saya tanya. Apa yang Mbak rasakan? Oke Mbak deh. Mbak, apa yang Mbak rasain? Kalau tiba-tiba bulan depan perusahaan ngasih gaji Mbak 200 juta. Gajinya 200 juta. Jujur li ya, teman-teman lebih ngerasa seneng atau teman-teman lebih ngerasa nggak enak? Kira-kira. Ayo. Kira-kira kalau teman-teman bulan depan nih dapat gaji 200 juta nih, feel-nya itu lebih kayak yay gitu, atau feel-nya lebih kayak serius nih? Yang mana tuh, yang mana? Serius nih, oke. Alhamdulillah, itu tandanya apa? Tandanya kalian tahu diri. Karena kita kan ngerti ya, bahwasanya loh, aku tuh cuma ngasih segini ke perusahaan, kok perusahaan ngasih ke aku 200 juta. Tahu nggak sih? Itu feels-nya semua orang besok pas ke surga. Jadi besok ketika orang masuk ke dalam surga, feels-nya tuh kayak serius nih aku dikasih ini. Kayak yakin ini. Gue sholat aja gitu doang loh gitu. Gue sedekah segitu doang. Sedekah tuh yang masih normal-normalnya orang lah. Teman-teman kalau normal buka dompet terus ada duit 100 ribu, 50, 20, 10, 5 ribu, 2 ribu. Keluar yang mana tuh kira-kira? Oh, keluar yang 1000, luar biasa. 1000 pun ada 2 nih, yang lempeng sama yang lecek. Ngerti gak sih maksudnya? Nah ketika kita tahu amal kita segitu terus Allah masukin ke surga, feels-nya semua orang penghuni surga tuh kayak serius dibalasnya kayak gini. Ada satu orang namanya Habib An-Najjar, diceritakan di dalam surat Yasin, nanti cari aja. Ayat keberapa mas? Baca aja dari depan sampai akhir, kelewat dah tuh. Ada orang yang kemudian tergopoh-gopoh datang untuk ngasih tahu tentang ajaran Nabi. Jadi ada sebuah kota, itu diajarin sama 3 nabi mental. Jadi 3 nabi diutus untuk satu kota, kota itu nggak beriman. Tiba-tiba si tukang kayu ini, namanya Habib An-Najjar disebutnya, kita nggak tahu nama aslinya sih. An-Najjar itu artinya si tukang kayu. Habib itu artinya orang yang dicintai. Itu datang tergopoh-gopoh terus ngasih tahu, lu paham nggak sih dia tuh nabi? Mereka tuh nggak dapat untung loh kalau kamu masuk Islam. Kamu itu kalau misalkan ngikutin mereka, itu kita yang untung. Tiba-tiba dia dipukulin sama rezim. Sampai bonyok, sampai meninggal. Serius. Bahkan di dalam kisah para ulama, itu sampai ususnya terburai. Ketika dia lagi sakaratul maut, dia bilang sama orang-orang yang didakwahin, lihat ya, aku mati dalam kondisi beriman. Oke? Ceritanya, saya nggak cerita lengkapnya, tapi ketika Habib An-Najjar ini kemudian meninggal, akhirnya orang-orang di satu kota itu beriman. Jadi kalian bisa bayangin, 3 nabi diutus failed, ini ada satu orang yang kemudian biasa aja, dia tukang kayu. Dia tukang kayu dakwah, nggak jadi presiden, nggak, dia dakwah aja. Itu tiba-tiba, ya. Oke, fokus Wimar, siap. Jadi tukang kayu ini kemudian meninggal dalam kondisi berdakwah dan dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Tahu nggak ketika dia masuk surga dia bilang apa? Serius aku dikasih ini ya Allah. Boleh nggak aku balik lagi ke dunia? Bukan karena aku nggak indah sih, bukan karena aku nggak tahu ini indah, justru karena indah banget. Aku pengen ngasih tahu orang-orang yang mukulin aku itu. Aku pengen ngasih tahu orang-orang yang telat beriman itu. Wa ja'alani minal mukromin, apa yang menjadikan engkau memuliakan aku. Aku pengen ngasih tahu surga ini sama mereka, biar mereka tahu aku tuh siap ngulangin kematian aku mau berapa ribu kali pun demi aku dapat itu. Nah itu konteks tentang surga. Nah sekarang kita hari ini pelajarannya cerita tentang surga. Ketika orang-orang itu diuntungkan Allah, dijadikan orang yang beruntung ketika Allah tuh zuhziha anin nar.
Zuhziha teman-teman itu dijauhkannya bukan cuma gini nih. Ini ada satu titik. Ini ada titik kedua. Kalau begini ini namanya bukan zuhziha. Zuhziha itu begini nih. Jadi disebutkan bahwa orang-orang yang dimasukkan ke surga itu zuhziha aninar, dia dijauhkan dari neraka, itu benar-benar nerakanya dijauhin sejauh-jauhnya sama dia. Kemudian orang ini dimasukkan ke dalam surga. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira gambaran yang teman-teman lihat di depan indah atau enggak? Surga bukan? Bukan. Kenapa bisa begitu? Betul, laisa kamislihi. Tidak ada satupun yang bisa mencirikan surga. Kalian bayangin deh hal paling indah yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian bayangin. Kira-kira apa? Sementok-mentoknya mentok deh di dunia. Apa yang bisa kalian bayangin atas imajinasi terliar kalian? Sebuah kehidupan kayak apa? Itu nggak akan pernah ada artinya ketika nanti kita memasukkan diri kita ke dalam surga. Lah kenapa bisa begitu? Ya karena Allah sendiri cerita tentang surga yang luasnya langit dan bumi ini, dan Rasulullah menjelaskan tidak pernah mata melihatnya, tidak pernah telinga mendengarnya, tidak pernah hati bisa terbesit tentangnya. Jadi apapun yang mentok teman-teman bayangin itu nggak ada. Saya punya teman namanya Fuad Naim di Yuk Ngaji. Itu dia bayangin surga itu kayak dia tinggal di Sumarekon. Saya bilang. Jadi maksudnya intinya nanti kalau teman-teman insya Allah kan kita masuk surga ya. Ternyata di sebanyak mungkin istana-istana yang Allah titipkan sama kita, ada dalam sebuah riwayat, satu kemah surga aja, ini belum ngomong istana ya. Kemah itu dibuat dari satu mutiara murni yang dilubangi dengan tinggi 60 mil. Kebayang nggak? Kebayang rumahnya Patrick nggak sekalian? Itu kan kayak batok kelapa ya. Ini ada mutiara segede raksasa, tingginya 60 mil, dalamnya bolong. Itu kurang lebih gambaran ilustrasi kemah surga. Kemahnya aja kayak gitu, apalagi istana. Nah, cuma nanti kalau kalian sudah punya istana, kok ngelihat ada rumah Sumarekon di situ, itu ada Fuad di situ berarti. Serius, kalian nggak bisa kemudian mikirin keindahan surga. Bahkan ya teman-teman, saya pernah kayak ngehaluin surga. Ujung-ujungnya tahu nggak apa? Ujung-ujungnya saya ngeri. Saya ngeri karena itu kalau dilogikakan bener-bener, kalian bisa bayangin nggak sih? Kalian makan nggak kenyang, lidah kalian ngerasain enaknya itu sampai usus masih kerasa, tapi nggak ada buang air. Kalian coba pilih makanan yang paling enak, yang paling kalian pengen. Makan itu nggak dibikin bosen sama Allah. Logika saya mikir apa? Lah bakal makan terus gua. Ngerti gak sih maksudnya? Itu sekali cicip pizza tuh, pizza surga tuh, saya bisa nggak berhenti makan pizza. Maksudnya ini kalau di logika, surga itu memang nggak masuk akal. Coba kalian bayangin cowok-cowok ya, 70 bidadari. Kalian nggak dikasih rasa capek. Kira-kira kerjaan kalian ngapain di surga? Bakal kagak berhenti tuh. Maksudnya saya pikir kayak, hah gitu. Tapi ya tentu dimensinya udah beda. Kita nggak mungkin bisa membenarkan pikiran liar kita, karena apapun yang kita ngomong di surga, itu jelas kalah dengan apa yang surga benar-benar akan kasih ke kita insya Allah. Walaupun menariknya, lucunya, apapun yang Allah kasihkan di surga, itu ada bersitan rasa dunianya. Jadi besok di surga itu ada pisang. Kalian bisa makan pisang surga, dan ketika makan, kalian bilang, ini mah pisang ya, gitu. Tapi kok ada ya pisang kayak gini? Gak nyangka kok pisang levelnya bisa kayak gini enaknya. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi apapun yang ada di dunia ada. Makanya ilustrasi tentang surga itu sebetulnya hanya cara Allah untuk bikin kita paham aja. Aslinya emang gak bisa dijelasin. Tahu gak sih kenapa surga itu selalu diilustrasikan sungai? Tingkat-tingkat lagi. Terus ada apa yang ngalir? Ada susu, ada air, ada homer, bahkan ada madu gitu. Saya langsung kebayang gak sih kalian kalau jadi orang Arab? By the way ya, Arab itu nggak ada sungai. Sampai sekarang nih, orang Arab itu ngelihat sungai itu magic. Satu sungai aja bagi dia itu kayak surga. Sementara Allah bilang ini tingkatannya ada 7. Jadi, tapi apakah nanti ada sungai? Nanti ada sungai, tapi jelas tidak akan seperti apa yang kita bayangin. Bahkan Ibnu Katsir pernah cerita, Ibnu Katsir atau Ibnu Qayyim ya, nanti coba dicek ya. Sungai itu bisa mengalir tanpa tanggul, tanpa parit. Gimana tuh? Ya udah ngalir aja. Dan dia bisa mengalir mengikuti hati peminta sungai itu. Jadi kayak kalian punya rumah nih, terus
pengen sungai dong di sini, sungainya datang tuh seret gitu. Au dah gitu. Jadi aku ngerasa kayak surga itu ya apapun yang kalian pikirkan nggak mungkin itu bisa ada di surga. Terus di situ kita muda, nggak ada yang tua, nggak ada yang muda karena semua umurnya sama. Umur kita di surga kurang lebih sekitar 33 tahun. Kata ulama itu diambil karena umur 33 tahun adalah titik mentoknya kekuatan, keindahan, ketampanan, kecantikan ya. Profil kita tuh paling perfect umur 33. Dan bukan dengan jasad yang kalian miliki. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada orang bisa ngomong jelek tentang orang lain di surga. Jadi semuanya indah. Siapa tahu di sini ada yang pernah ngerasa insecure. Kok hidung pesek kayak saya gitu. Kok badan nggak tinggi kayak saya. Kok saya mulu ya? Iya. Kok rambut nggak lurus, nggak panjang, nggak tebel kayak saya juga. Rambut saya keriting, rontok juga. Mungkin samponya nggak cocok. Adakah sampo cocok di sini? Teman-teman sabar aja. Pol mentok 60 tahun lah kira-kira teman-teman ngerasain itu. Karena besok di surga tidak ada even single one person yang bisa ngomong jelek dan kekurangannya orang di surga. Tidak ada mereka berbicara illa kilang salaman kecuali kalimat-kalimat yang selamat. Kalian capek nggak sih di dunia ini nyari circle yang nggak toksik? Atau kalian yang toksik sebetulnya dan bikin orang lain nggak nyaman? Nggak ya? Kita tuh kan mati-matian pengen punya circle yang nggak gibah, yang ngomongnya tuh baik-baik. Pulang kita tuh kayak kecas dapat energi, bukan malah kesedot baterainya. Ngerti nggak sih? Kita tuh kan pengen dapat circle kayak gitu. Di surga itu ada. Dan itu bukan satu circle, tetapi seluruh manusia di surga itu adalah orang-orang yang semua ketika kumpul berbahagia, ceria, gak ada yang ngedown, gak ada yang murung, gak ada yang fake, gak ada yang topeng. Jadi kalian kebayang gak ada dunia kayak gitu? Itu ada nanti di surga. Jadi udah badan kalian indah, bau kalian wangi, keringat kalian wangi. Kenapa? Karena makanan-makanan surga yang istimewa. By the way, rasa keringat kita tuh sama kayak rasa makanan kita, tahu? Teman-teman tahu kan? Ada yang pernah umroh di sini? Mbak, kalau tawaf, tahu nggak kalau orang-orang tertentu keringatnya khas? Saya lagi tawaf nih, lagi khusyuk-khusyuk ya, tiba-tiba ada sereng gitu. Terus saya langsung tahu, wah Bangladesh lewat nih. Karena saya tahu dari mana? Dari ciri rasa makanan orang Bangladesh. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi bumbu-bumbunya. Kita tuh bau bawang kita. Tahu nggak sih? Kalau kalian habis makan sambal korek kan tahu ya baunya ya. Itu keringat kita tuh keluar karena makanan yang masuk. Nah, karena makanan surga itu adalah makanan yang istimewa, bau kita di sana wangi. Mana surganya juga wangi. Wangi misik, wangi kasturi yang tercium sampai 70 tahun perjalanan cahaya. Surga. Semua cerita apa lagi ya? Saya tahu bahwa saya punya impian di surga, tapi kayaknya kalau udah sampai surga, impian itu pupus deh. Karena apa yang ditawarkan surga pasti lebih indah daripada apa yang saya pikirin. Mbak punya impian nggak sih di surga mau ngapain gitu? Boleh loh. Itu namanya afirmasi. Pengen kaya aja boleh, masa pengen surga nggak boleh? Jadi kalian boleh halu surga boleh. Nanti di surga mau gini gitu boleh. Justru saya berharap itu adalah salah satu cara kita untuk nunjukin ke Allah, aku tuh pengen masuk surga ya Allah. Kalau kita kadang mikir aja nggak pernah, bahkan ngerasa nggak pantas. Saya tahu sih, saya nggak ngerasa pantas masuk surga. Itu benar. Tapi yang lebih saya percaya adalah Allah itu baik. Ngerti nggak sih maksudnya? Kalau saya harus ngelihat diri saya sendiri, wah bayangin surga sih sama kayak bayangin gaji 200 juta tadi. Nggak tahu diri jatuhnya. Tapi karena saya tahu Allah baik, insya Allah kita bisa masuk surga. Amin ya. Nah, ini ada satu cerita tentang surga. Bismillah. Rasulullah SAW bersabda, jika penghuni surga telah masuk surga, Allah Ta'ala berfirman, mau nggak kalian aku tambahkan nikmat yang lebih daripada yang udah aku kasih? Jadi ketika kita sudah terheran-heran dengan semua yang Allah kasih,
rumah kita, persaudaraan kita di sana, hobi kita di sana, kegiatan kita yang Masya Allah. Ternyata ada kalimat Allah, mau nggak aku kasih yang lebih nikmat? Terus kita bilang apa? Kalau bahasa hadisnya ya, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami ya Allah, dan engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka. Jadi di titik itu tuh kita tuh kayak bingung, emang ada yang bisa lebih indah lagi dari ini ya Allah? Kira-kira ada nggak? Kira-kira ada nggak kenikmatan yang lebih tinggi daripada apa yang sudah Allah kasih di dalam surga? Ternyata ada. Ada ketika di hari Jumat, Allah itu nyuruh kita keluar rumah. Nyuruh kita ke sebuah padang. By the way, sekali lagi, surga itu gambarannya seluas langit dan bumi. Ini kayak Jumatan, cuma cewek ikut ke lapangan. Di lapangan itu ada kayak tiga korden gitu, tapi segede langit. Kebayang nggak? Ada 3 lapis. Ketika lapis pertama dibuka, kita ngelihat sebuah cahaya yang bikin kita tuh ngerasa nggak pernah kita ngerasa senyaman itu sebelumnya. Kita ngerasa kayak ketenangan itu damai, dalam, dan kita ngerasa bakal betah hidup abadi di situ hanya dengan ngelihat cahaya itu. Tapi nggak cukup, ternyata hijab yang kedua dibuka. Di situ kita lebih lagi ngerasa, ternyata kita kaget bahwa ternyata ada yang ngalahin ketenangan yang sudah kita rasain tadi. Nah, sampai terakhirnya, ternyata hijab yang ketiga itu dibuka. Kemudian Allah singkap hijabnya. Dan mereka mengatakan, tidak ada satu pun kenikmatan yang lebih kami cintai setelah akhirnya kami bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hijab ketiga itu dibuka, akhirnya kita bisa ngelihat zat yang nyiptain kita, yang jawab doa-doa kita, yang ngeliatin kita dari lahir sampai matinya, yang gak pernah tidur, yang gak pernah capek dengerin taubat kita, yang kita gagalkan dengan maksiat kita. Akhirnya selama ini kita dapat rezeki dari mana, kita tahu ternyata ini Engkau ya Allah. Dan itu adalah kenikmatan tertinggi di surga. Kenikmatan ketika akhirnya kita tahu siapa pencipta kita secara langsung. Itu melihatnya secara langsung, Mas? Iya. Secara langsung Allah berikan kekuatan kita untuk menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hijab. Di mana muka orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan kepada Robnya mereka kemudian melihat secara langsung. Nah, teman-teman sekalian, barusan tadi pagi saya ngisi kajian tentang sabar. Ada dalam suratul Kahfi, nanti kalian bisa cek di setengah terakhir atau sepertiga terakhir boleh, ayat 60 ke atas. Ada cerita tentang Nabi Khidir sama Nabi Musa. Ada yang pernah dengar cerita itu di suratul Kahfi? Jadi Nabi Musa itu adalah orang yang sangat cerdas, disebutnya Bahrul Ulum, lautan ilmu. Tapi Allah bilang kamu harus ketemu sama orang yang lebih pintar lagi. Allah kasih rahmat orang ini dengan tidak hanya kecerdasan, ada di atas kecerdasan namanya kebijaksanaan. Orang ini namanya Khidir katanya, dijelaskan oleh para ulama. Nabi Musa kemudian ketemu Nabi Khidir dan dia bilang, boleh nggak aku ngikutin kamu dan belajar sesuatu dari kamu? Kata dia, nggak boleh. Lantas tati ama iya sobro, kamu nggak bakal jadi orang yang sabar. Enggak, aku mau coba. Nggak bisa, kamu nggak bakal sabar. Itu 3 kali tuh ngomong begitu. Sampai akhirnya Nabi Khidir bilang, bagaimana kamu mau sabar sementara kamu nggak tahu tentang apa yang aku mau lakukan. Kamu belum dapat pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini saya cuma mau cerita bahwa ternyata sabar itu konteksnya adalah pemahaman. Kalau orang paham atas sesuatu, maka rasa sabar itu jadi bisa muncul. Persisten itu bisa jadi muncul. Contoh, misalkan teman-teman kerja di sini, diomelin misalnya. Ini misal ya, kejadiannya kan nggak diomelin dong. Misalkan kalian diomelin di sini, kalian nggak dihargain di sini. Tapi kalian tahu, di rumah kalian butuh nafkah. Kalian sandwich. Ada orang yang benar-benar gantungin hidupnya bahkan kepada kalian. Pertanyaannya, jadi masalah nggak kalau diomelin? Aku rasa enggak deh, nggak apa-apa. Yang penting keluargaku masih tetap bisa bertahan. Ngerti nggak sih maksudnya? Kita itu bisa bertahan, kita itu bisa sabar karena kita tahu konteksnya. Kita tuh ngerti bahwa ini tuh buat apa. Tapi kalau kalian di sini nggak digaji, terus diomelin, cabut nggak?
Bagus, normal itu. Kenapa? Ya what for? Konteksnya aku nggak tahu. Kenapa aku harus bertahan? Jadi orang bisa bertahan, orang bisa sabar karena dia tahu konteks. Dia tahu pengetahuan. Nah, sekarang saya cuma mau cerita sebagai penutup akhir diskusi kita hari ini. Semoga di sini ada yang nanya ya. Gimana cara kita bisa sabar, beramal, sampai kita masuk surga? Buat saya pribadi, hadis ini jawabannya. Ketika teman-teman lelah, sholat. Ketika teman-teman lelah, beramal. Ketika teman-teman lelah untuk berbuat baik, ingat ini tuh buat apa sih? Kalau saya pribadi akan bilang sama saya, cukup ketika saya tahu bahwa saya bisa ketemu sama Allah, maka saya akan terus lakukan ini. Itu adalah bagian daripada harapan tertinggi manusia yang paling tinggi, ketemu sama penciptanya. Nah, bisa nggak teman-teman mikirin itu terus kalau lagi capek? Dengar azan capek nih, langsung kemudian mikir, buat apa ya? Buat apa ya aku sholat? Itu kalau teman-teman nggak ada koneksi terhadap pengetahuan atas itu, aku yakin capek. Azan lagi. Perasaan baru maghrib, kok udah isya? Ngerti nggak sih maksudnya? Nah, orang yang kemudian capek mengerjakan amal karena dia nggak tahu konteksnya ini buat apa. Dia cuma ngerasa ini kewajiban tanpa dia tahu apa reward yang mau didapat. Maka bahasan tentang surga hari ini, semoga bisa bikin teman-teman selalu ingat, inilah yang Allah kasih. Terserah sih, teman-teman bisa gantung ini tuh sama yang paling tinggi, yaitu natap wajah Allah, atau kemudian di bawahnya, yaitu surga, atau apapun yang kemudian teman-teman harapkan keselamatan di dalam kehidupan kita setelah kita meninggal. Apapun itu boleh. Teman-teman boleh kemudian bertahan karena mengharap ngumpulin pahala, bertahan karena ngumpulin tiket ke surga, misalkan bertahan untuk ngumpulin alasan untuk Allah ngeridoin kita, dan berharap Allah bisa ketemu sama kita, ketemu sama Nabi, kumpul lagi sama keluarga. Katakanlah suami istri deh. Mungkin susah kalau misalkan digantunginya ke Allah kali ya, karena mungkin itu hal yang terlalu besar. Ke Nabi juga susah, ke sahabat juga susah. Ya udah, minimal suami istri. Aku bilang sama istri saya bilang gini, kita tuh di sini tuh cuma mau sebentaran doang ketemunya atau mau lama sih? Maksudnya, kalau suami beneran cinta sama istrinya, istri beneran cinta sama suaminya, saya mau kasih tahu nih, di dalam Islam, cuma satu amal yang lanjut di surga, yaitu pernikahan. Selesai itu nggak ada. Serius, di sini nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada haji, nggak ada sedekah. Siapa yang mau disedekahin? Nggak ada. Ada nih. Kemarin kan kita cerita ya, penghuni neraka sampai teriak ke penghuni surga, kasih dong makanan, tapi kita nggak boleh ngasih sama Allah. Di sini kita nggak boleh beramal. Satu-satunya amal yang lanjut di surga itu cuma pernikahan. Maka kalau seorang suami beneran sayang sama istrinya, istri beneran sayang sama suaminya, maka cukup dia harus menghias rumah tangganya dia dalam bentuk ibadah untuk bisa ketemu lagi di surga. Ya ini tergantung sih ya, kalau ini memang benar-benar cinta gitu. Tapi kalau misalkan kalian berpikir, ya daripada ntar di surga lu lagi, mungkin itu jadinya beda sih. Ya. Sedih banget sih ya. Nah, dari sini saya wrap up ya pembahasan kita dari yang kemarin. Teman-teman, hidup di dunia itu nggak lama, sebentar banget. Coba deh lihat, kita tuh kayak baru lahir, terus kemudian tiba-tiba kita remaja, terus kemudian sekarang kita tiba-tiba udah dewasa, bentar lagi juga jadi nenek-nenek atau kakek-kakek, dan sebentar lagi kita meninggal dunia. Sementara ada alam barzah ribuan tahun lamanya, ada padang mahsyar 150.000 tahun kemarin kita bahas, dan ada surga dan neraka yang tidak pernah berujungnya. Nah tentu kalau kita sadar bahwa waktu terbanyak adalah akhirat, maka jangan investasikan segala sesuatu untuk di dunia, karena itu pasti akan kita tinggalin. Maka dari sini saya tuh jadi ngerti kenapa orang itu ada yang berat ketika sakaratul maut, ada yang ringan ketika sakaratul maut. Bayangin kalian capek-capek ngecari sesuatu yang ternyata itu harus kalian tinggal once kalian meninggal dunia, kan pasti stres ya. Sementara kalian tahu kalian pergi tanpa bekal, itu kan stres banget. Nah dari sekarang coba pikirkan bagaimana caranya dunia ini adalah wasilah akhirat kita. Karena sebetulnya di dalam Islam itu tidak ada dikotomi atas dunia dan akhirat. Kan ada ya orang Islam tapi sekuler. Orang Islam sekuler itu adalah orang Islam yang ngerasa bahwa ibadah itu cuma sholat. Setelah salam itu udah nggak ada urusan ibadah. Pernah nggak dengar ada kalimat kayak gini? Kalau pas rapat atau pas bisnis mungkin ada orang ngomong, jangan bawa-bawa urusan agama deh, ini kita lagi bisnis. Insya Allah sih kalau di sini harusnya enggak ya. Saya tahu sih nafasnya enggak kayak gitu. Bahkan teman-teman dibikin kajian aja udah anomali. Ini kan banyak perusahaan yang enggak mikirin itu untuk karyawan. Tapi di titik itu banyak orang di luar ngomong sana. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan bisnis. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan yang lainnya.
Nah di titik itu kita nggak sadar bahwa ternyata dunia ini urusannya buat nyari bekal di akhirat. Maka seorang sahabat pernah bertanya, Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas? Bukan yang pintar-pintar hitung-hitungan, teman-teman. Tapi ternyata Rasulullah bilang yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Saya wrap up dari apa yang kita bahas, ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-185. Kita ulang dari awal mungkin ayatnya, biar komplit ya, sebentar. Nah ini dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, makanya nggak perlu stressful ngadepin kematian karena pasti. Semuanya pasti mati. Saya kalau ngeliat dari depan ini meninggal semua insya Allah. Tidak terkecuali yang ngomong di depan juga sama. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah amal kalian dibalas. Maka barang siapa yang kemudian dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, maka dia beruntung, di mana kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Semoga ini jadi bisa memahamkan kepada diri kita konteks tentang pentingnya akhirat dibandingkan dunia. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Masih kurang lebih 10 menit, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Boleh. Ya, silahkan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Pertanyaan saya yang pertama, ada hal-hal yang bikin kayak semudah itu loh gitu masyarakat. Contohnya misalkan yang nggak apa namanya buat kecil gitu. Oke. Jadi hal yang gampang loh surga gitu. Jadi kadang kepikiran antara dua hal itu kok gampang banget masuk surga dan gampang banget masuk neraka. Jadi best report seorang muslim itu sebenarnya sampai mana sih Ustaz gitu. Karena kadang melihat orang yang lebih baik kan juga banyak banget gitu. Iya. Yang kedua, saya merasa ini penting banget sih untuk ditanamkan sedini mungkin ya, materi tentang ajal, tentang dunia yang dipanati gitu. Sebenarnya mulai usia berapa sih Ustaz artinya kayak kita menanamkan hal ini dan mungkin dengan cara seperti apa ya? Oke, thank you. Yang pertama adalah tentang kok kayaknya gampang banget sih masuk surga dan gampang banget masuk neraka. Jujur nih teman-teman, setelah kita lebih memperdalam banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis, khususnya hadis Qudsi, nanti cari aja kitab hadis Qudsi, saya punya kesimpulan yang berbeda. Kesimpulan saya adalah begitu banyak jalan menuju surga, bahkan begitu banyak cheat menuju surga. Cheat itu apa ya? Shortcut, jalan pintas, atau bisa dibilang banyak banget promo pahala menuju surga. Tapi Allah nggak pernah ngelipat gandain dosa. Saya ulangin ya. Keadilannya Allah di akhirat nanti itu adalah mengganjar dosa sebatas amal maksiatnya. Tapi mohon maaf ya, ini bahasa saya memang ekstrim sih. Tapi dalam urusan pahala, Allah tuh nggak pakai keadilannya. Allah tuh pakai kasih sayangnya. Coba teman-teman bayangin deh, kita cari amalan-amalan dengan banyaknya pengguguran dosa dan pelipat gandaan pahala. Kalau kalian sholat, kalian ambil wudhu, itu setiap usapan di badan kalian itu gugurin dosa. Makanya yang diusap itu adalah part-part tubuh yang paling sering berdosa. Badan kan kagak ya, tangan, muka, mata kena, telinga kena, kaki kena. Ngerti nggak sih maksudnya? Itu bercucuran dosa di situ. Ketika ada orang sholat dan dia tumakninah di dalam sholatnya, maka ketika ruku dan sujudnya luruh semua dosa-dosa yang dia panggul. Ketika kemudian kita zikir setelah sholat, maka zikir kita 33 kali 3 itu menggugurkan dosa antar sholat. Dari Jumat kalau kita baca suratul Kahfi, Allah kasih cahaya dari Jumat ke Jumat. Belum cerita bulan Ramadan, promonya kayak apa lagi? 10 kebaikan yang bisa dikali lipat 100 kebaikan. Belum ngomongin Lailatul Qadar, belum ngomong hari Arafah. Ngerti gak sih maksudnya? Belum ngomong puasa, belum ngomong Sayyidul Istighfar, baca pagi, meninggal sebelum sore, masuk surga. Baca sore, meninggal sebelum pagi, masuk surga. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi, terlalu banyak shortcut menuju surga. Tapi coba, cari aja, apa amalan yang kalau kalian lakukan, dosa kalian berlipat.
Dosa jariah. Nah, dosa jariah itu berlipatnya, multiplikasinya itu karena logika dunianya, bukan karena Allah kasih promo dosa. Ngerti nggak sih maksudnya? Dosa jariah itu contohnya ya, kalian ngasih tahu kejelekan. Misalkan ada orang pengen maksiat, di mana tempat maksiat, terus kalian bilang, tuh di situ. Terus orang itu datang ke sana, ternyata dia influencer, dia storyin, ternyata banyak yang datang ke sana gitu kan ya. Atau misalkan ada orang promo vape tapi pakai anak-anak misalnya. Terus akhirnya banyak anak-anak nge-vape, itu jadi dosa jariah tuh gara-gara begitu. Tapi dosa jariahnya karena hitungan dunia, bukan karena promo dosa. Ngerti nggak sih maksudnya? Promo dosa tuh nggak ada. Dosa lagi promo nih. Kalau maksiat hari ini lipat ganda sekian, nggak ada. Saya nggak ketemu. Jadi dari situ malah persepsi saya berubah. Jadi persepsi saya, kayaknya Allah pengen deh kita masuk surga. Ketika kita lihat banyak banget kemudian promo pahala di dalam Islam dibandingkan pelipatan dosa, saya nggak temu sampai sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semenjak kapan kita harus belajar tentang surga neraka? Jujur ya semenjak kecil. Sekecil apa? Ya sekecil kita udah bisa diajak ngomong. Walaupun belum akil balik, justru belum akil balik itu paling gampang. Teman-teman ngasih tahu anak-anak sebelum akil balik itu lebih mudah. Karena mereka punya imajinasi dan nggak banyak logika. Ngerti nggak sih maksudnya? Kan banyak orang bilang nanti ajalah nunggu dia udah dewasa nanti biar dia menentukan jalannya. Itu namanya orang tua nyelakain anaknya. Karena ketika anak itu sudah dibiasakan hal-hal baik dan pemikiran yang baik yang kita tahu itu baik dari orang tuanya, maka ketika dia akil balik, hal-hal baik itu sudah mengendap dan lebih mudah untuk dia jalanin. Kayak saya nih hijrahnya telat nih, baru pas masuk kuliah saya baru berubah nih, baru sadar agama penting dan seterusnya. Kalau misalkan dari kecil, itu lebih banyak yang bisa harusnya dilakukan. Saya tuh paling nyesel kenapa ya? Karena saya udah, dalam tanda kutip ya, walaupun sebetulnya sih nggak ada alasan. Cuma memang pasti berat kalau umur sekarang saya ngejar sesuatu yang bisa anak kecil dapetin. Contohnya apa? Ngapalin Quran. Contohnya apa? Belajar bahasa Arab. Ini sekarang nih kayak gini terus kita belajar. Ampun saya ikut kursus ada kali 4 kali, 5 kali. Begini-begini dong. Afwan antum, syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gitu-gitu doang udah. Nah, di titik itu saya sadar bahwa saya tuh telat gitu karena saya nggak dapat persiapan itu semenjak golden age. Jadi semenjak kecil sih surga dan neraka itu sudah bisa kita ceritain. Nah, konteks neraka ini yang perlu didudukan lebih penting. Kenapa? Karena sebetulnya neraka ini fungsinya adalah untuk orang-orang yang merasa nyaman dirinya selamat menuju neraka. Makanya ada konteks neraka. Kita itu kan di dalam Islam diajarin untuk jadi umatan pertengahan, umat wasaton. Wasaton itu apa? Beramal tapi tidak sombong atas amalnya, itu kan tengah tuh. Karena kalau yang kanan beramal, dia yakin amalnya akan nyelamatin dia, gitu kan ya. Yang kiri apa? Nggak beramal sama sekali, husnuzon aja, Allah baik kok. Iya, itu juga nggak bener. Ngerti nggak sih maksudnya? Nah, umat tengah ini perlu. Nah, itulah kenapa khauf sama roja itu ada di dalam Islam. Khauf itu rasa takut, roja itu rasa harap. Harapannya dengan surga, takutnya pakai neraka. Gitu. Jadi ini dua konsep untuk menyeimbangkan kita biar kita itu selalu ada di tengah. Kita beramal banyak karena kita butuh mengibah sama Allah, tapi juga nggak kepedean seakan-akan kita pasti masuk surga. Gitu. Kira-kira. Ada lagi yang mau tanya? Semoga nanti kita ketemu semua di surga ya. Insyaallah. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu Pak, benar. Pasti ada follow up questionnya. Terus gimana cara kita atau amalan kita untuk mengubah garis takdir kita bahwa kita akan berneraka atau surga? Iya. Iya. Sebenarnya bab tentang ini udah lewat, namanya bab kodok kodar. Jadi pertanyaannya apakah Mbak dan Emas semua di sini termasuk saya catatan amalnya itu sudah jadi di akhirat? Udah, Allah udah tahu. Perkara udah ditulis atau belum Allahu a'lam bishawab, tapi yang jelas Allah udah tahu endingnya. Allah itu udah tahu kita tuh masuk surga atau masuk neraka. Berapa lama di neraka baru masuk surga pun kalau itu yang terjadi Allah sudah tahu. Terus tadi Bapak nanya, terus gimana ngerubahnya? Saya jawab, nggak bisa. Ada follow up question nggak? Nggak bisa Pak. Karena kalau itu sampai bisa dirubah berarti pengetahuan dan ketetapan Allah yang pertama salah. Bapak mau punya Allah salah? Nggak make sense dong.
Ada Gus Baha bilang begini, kok ada sih orang ketakutan ketika Allah sudah tahu besok kita masuk surga atau neraka? Emang dia nggak takut kalau punya Allah nggak tahu? Saya ulangin ya. Kalau Allah tahu saya masuk surga atau neraka, buat apa lagi saya ibadah? Kan gitu ya kalimatnya ya. Kita balik. Emang kalian siap punya Tuhan yang nggak tahu? Nggak usah jauh-jauh Tuhan deh. Kalian naik pesawat, terus kalian tanya sama pilot, Pak pilot berapa lagi nyampe? Nggak tahu. Ini kita bakal selamat kan? Nggak tahu. Ngerti nggak sih maksudnya? Kita naik pesawat aja, pilotnya nggak tahu, kita stres. Masa iya kita punya Tuhan kita nggak tahu, kita mau? Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi Allah pasti tahu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Allah tahu gimana konsep takdir itu dan di mana letak keadilan Allah? Keadilan Allah adalah pengetahuan Allah. Yang Allah ketahui itu didasarkan apa yang manusia akan pilih. Gimana, bingung nggak? Jadi Allah itu mencatat wimar surga. Kapan pengetahuan itu Allah tahu? Bahkan sebelum wimar itu diciptakan. Sebelum bahkan alam semesta ini ada. Tapi adil dan baiknya Allah nulis wimar itu masuk surga karena Allah tahu nanti pas hidup wimar akan memilih amalan-amalan penghuni surga. Bisa dipahami? Jadi atas amal yang kita lakukan sama catatannya Allah ketemu. Ini hebatnya Allah. Di Paragon kan orang jualan dulu baru pembukuan, betul nggak? Allah pembukuan dulu, jualannya belum. Namanya ilmu gaib, ilmu yang kemudian dia tahu tentang masa depan. Tapi masa depan itu bukan memaksa manusia. Dia cuma tahu sebelum manusia memilih aja. Mas besok pagi mau sarapan apa udah ditentuin belum? Sekarang belum kepikiran ya? Itu ada di Lauhul Mahfuz, Mas. Mas mau makan bubur ayam, misalkan bubur ayamnya diaduk atau nggak diaduk itu Lauhul Mahfuz sudah mencatat itu. Pertanyaannya apakah Mas ini kemudian dipaksa Allah besok pagi makan bubur? Enggak. Allah menyatat karena Allah udah tahu aja. Free will-nya tetap bebas. Itu hebatnya Allah di situ. Nah, karena Allah tahu, kita tenang. Ya karena Tuhan kita tahu, kita punya Tuhan Maha Tahu ya kita jadinya tenang. Tapi karena kita nggak tahu, maka kita memantaskan diri ngambil jalan penghuni surga. Saya kasih analogi, tetapi memang ini korelasinya tidak 100% tepat. Analogi seorang guru ketika di kelas dia bilang begini. Ini besok minggu depan kita ujian anak-anak ya, tapi dalam hati dia bilang begini, ini Mas yang ini pasti C nilainya. Yang ini B, yang ini A. Padahal ujiannya belum digelar. Gara-gara apa? Dosen atau guru itu ngomong begitu. Gara-gara dia tahu karakter aja. Ini suka bolos, yang ini rajin, yang ini PR-nya dikerjain bener terus. Dia punya prediksi. Walaupun beda ya, kalau prediksi manusia kan bisa salah. Tapi kalau Allah sudah menetapkan takdir, pasti bener. Maksudnya guru aja punya prediksi atas muridnya ini bakal nilainya bagus atau enggak, padahal ujiannya belum ada. Nah Allah punya ilmu yang presisinya nggak meleset 1% pun. Dia tahu kita masuk surga atau neraka, tapi sepanjang kita menjalani hidup, free will kita nggak dikekang sama Allah. Nah itu kurang lebih konteks jawabannya jadi begitu. Kalau konteksnya ada 10 sahabat Nabi yang masuk surga. Dijamin. Iya. Surga itu gimana? Nah, ya. Amalannya akan terus baik sampai akhir hidupnya atau gimana? Iya. Jadi ini ada dua, saya tambahin lagi. Rasulullah jamin 10, bukan jamin sih sebetulnya. Rasulullah cuma nge-spill, bocorin. Rasulullah cuma bocorin ada 10 sahabat yang masuk surga. Pertanyaannya, apakah setelah itu sahabat itu amalnya jadi biasa aja? Enggak. Jadi kenapa 10 sahabat ini di spill out sama Rasulullah? Karena dia tahu 10 sahabat ini punya kualitas. Walaupun saya bilang dia itu penghuni surga, amalnya nggak akan berkurang. Dia tetap akan melakukan amalan seolah-olah dia nggak tahu dia masuk surga. Makanya kan Rasulullah tuh sampai ditanya sama Aisyah, istrinya. Ya Rasulullah, kenapa kamu harus sholat sampai bengkak kakinya? Kamu harus nangis setiap malam. Kamu bangun bukan di sepertiga malam, di setengah malam. Kalau jam sekarang tuh Rasulullah itu nggak bangun jam 3, Rasulullah bangun jam 12. Sampai kemudian subuh, baru tidur sebentar, kemudian sholat subuh. Kenapa kamu lakukan ini terus setiap malam sampai kakimu bengkak? Bukankah kamu itu sudah dijamin masuk surga? Kata Rasulullah, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur Allah tetapkan masuk surga? Nah itu kualitas penghuni surga. Ini sebaliknya ya, Rasulullah pernah bilang, tabbat syada Abi Lahabi wa tab, dalam ayat Al-Quran tentunya. Rasulullah bilang Abu Lahab sama istrinya bakal masuk neraka. Tahu nggak ketika Rasulullah bilang kayak gitu, Abu Lahab masih hidup apa udah mati? Masih hidup. Tahu nggak matinya berapa lama setelah ayatnya turun? 10 tahun.
Pertanyaannya, loh kalau kayak gitu berarti apakah Allah sudah memaksa Abu Lahab dan istrinya pasti masuk neraka? Enggak, Allah cuma nge-spill. Mau aku kasih tahu kek, mau aku nggak kasih tahu kek, pasti masuk neraka. Karena logikanya kalau kita balik, ini mah kalau saya jadi Abu Jahal ya. Salah, Abu Lahab ya. Kalau saya jadi Abu Lahab, saya punya logika malah sederhana. Oh, kalau saya dipastikan masuk neraka, saya masuk Islam aja. Biar semua masyarakat Arab ini melihat Muhammad berdusta. Beres kan? Dan dia pintar. Dia pintar. Abu Lahab itu disebutnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Lah dia itu pintar. Harusnya dia tinggal naik ke atas bukit. Ya masyarul Arab, saksikan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Arab akan bilang apa? Loh, kata Muhammad masuk neraka. Kok masuk Islam? Bayangkan, Abu Lahab punya 10 tahun untuk sederhananya ngomong 2 kalimat itu, tapi nggak dia lakukan. Kenapa? Karena memang itu yang akan dia lakukan. Dia akan terus bermaksiat sampai mati. Allah cuma nge-spill doang. Dan itu nggak ngerubah takdir. Memang sih dalam konteks ini, kita tuh rada stres. Gara-gara suka nonton film multiverse, ya nggak? Pokoknya kalau kita kembali ke masa lalu, kita nggak boleh ketemu sama diri kita, dan kita nggak boleh spill tentang masa depan. Nanti timelinenya berubah. Kan gitu kan ya? Kebanyakan Hollywood. Kebanyakan Hollywood. Nggak gitu sih konteksnya. Gitu ya Pak. Habis ya? Ada lagi? Tidak? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jujur saya senang banget ketika ngisi kemudian ada pertanyaan, karena memang ada banyak hal yang lebih menarik untuk dibahas ketika didiskusikan, apalagi kalau pertanyaannya sebaik yang tadi kita dapatkan ya. Semoga besok kalau kita ketemu lagi lebih banyak pertanyaannya lagi. Insya Allah berikutnya kita akan masuk ke sesi hijrah namanya. Jadi sesi akidah selesai, ya. Oke, tepuk tangan boleh ya, Rumang. 8 episode sesi hijrah saya yang harusnya selesai 8 minggu, akhirnya selesai 2 tahun ya di sini. Insya Allah mulai pekan depan kita masuk ke sesi hijrah. Sesi hijrah itu akan membahas tentang syariat. Seriously, saya lebih akan kayak dosen daripada jadi kayak kemarin. Kayak kalau kemarin lebih banyak storyteller. Kalau besok akan lebih banyak teori tentang syariat. Sehingga teman-teman tahu halal itu munculnya dari mana, haram itu munculnya dari mana, apa saja yang Allah suruh, apa saja yang Allah nggak suruh, dan kita jadi bisa ngeprogres hijrah kita sampai titik apa. Nah itu kurang lebih pembahasan sesi hijrah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhan